Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Aliwang dari Mesuji Lampung, khususnya dari Desa Telegerjo, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji Lampung. Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, komen, dan share tentunya, juga subscribe karena subscribe-nya adalah gratis, tidak dipungut biaya. Oke, yang sudah subscribe channelku ini saya ucapkan terima kasih. Di videoku kali ini saya akan membahas bagaimana caranya peternak kambing bisa menjadi usaha utama dan menghasilkan uang tiap bulannya. Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencapai itu semua ya teman-teman. Nah, sobat Aliwang di mana Anda saja berada, tentunya untuk bisa mencapai tujuan yaitu beternak kambing sebagai bahan usaha utama dan menghasilkan tiap bulannya uang ya. Tentunya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di sini saya hanya hitung-hitungan saja karena ternak saya juga belum mencapai segitu ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama, kalau kita memilih sistem breeding atau indukan yang akan kita pelihara adalah minimal untuk mencukupi kebutuhan kita per bulannya, kebutuhan kita sehari-hari. Itu kalau menurut pendapat saya kisaran 45 ekor indukan dan 5 ekor pejantan untuk pacekannya ya. Jadi jumlah total berikut pejantannya adalah 50 ekor. Nah, di sini tentunya kalau kita memelihara ternak kambing itu, apalagi dengan jumlah yang sebesar itu, tentunya kita membutuhkan yaitu namanya bank pakan. Karena di sini bank pakan adalah faktor utama untuk peternak. Jika hanya mengandalkan ngarit dan ngarit saja, kalau sudah populasinya mencapai 50 ekor, saya rasa saya sendiri nggak mampu kalau untuk mengarit saja ya, terkecuali kita punya bank pakan tersendiri. Jadi ngaritnya hanya untuk sekedar selingan saja supaya kambing kita tidak bosan memakan rumput-rumput itu aja. Jadi sebagai campuran untuk pakannya. Nah, untuk menampung 45 ekor dan 5 pejantan yang jumlahnya 50 ekor ini, tentunya jelas kita harus siap yang pertama kandangnya serta bank pakannya. Terus sistem kandangnya apa? Koloni atau individu? Itu terserah kita semua yang akan menjalaninya dan teman-teman yang menjalaninya. Kalau menurut saya ya teman-teman, saran saya untuk indukan yang betina atau hamil atau bunting di atas 3 bulan atau di bawah 3 bulan sebaiknya dikolonikan dulu karena akan menghemat tempatnya gitu ya, karena mengingat ini populasi sangat besar ya. Kalau udah 50 ke sana itu udah besar ya, udah modalnya modal besar. Jadi pintar-pintar kita sendiri untuk mengakarin atau menyiasati supaya tempatnya cukup.
Dan setelah itu untuk kambing yang sudah hamil di atas 3 bulan, barulah kita bikinkan seketan-seketan atau yang disebut dengan individu. Karena kalau untuk indukan yang sudah lebih dari 3 bulan itu rentan bahaya kalau sampai masih dikolonikan. Jadi harus kita pisahkan yang sudah hamil 3 bulan ke atas agar supaya aman dari keguguran. Oke teman-teman ya, yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih untuk hadirnya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita harus membuat sistem kandangnya, sistem koloni atau sistem seket. Tadi sudah kita pilih. Kalau menurut saya sistem koloni, dan ada sistem koloni dan ada sistem seket atau individu. Karena nanti di situ kita tidak akan repot-repot untuk mengawinkan ya, kalau khususnya indukan yang sudah, maksudnya yang belum bunting, kita campurkan dengan bacekannya dalam satu ruangan. Kalau kita ada koloni minimal satu jantan itu 10 ekor betina atau 10 ekor indukan, supaya lebih maksimal untuk hasilnya dan jalannya tidak lempel ya. Kalau cuma satu pejantan saja ya saya kira nggak mampu ya untuk menghadapi 45 ekor indukan itu. Kalau cuma satu pejantan minimal ya 5 lah atau 4 ekor lah ya. Nah setelah itu kan, setelah bunting, dari awal bunting 1 bulan sampai 5 bulan itu kan membutuhkan proses yang sangat-sangat rumit, karena kita mengurus kambing itu tidak hanya cukup dikasih makan saja, juga perlu kita perhatikan dan kita amati. Karena kalau sampai kita hanya suka ngasih makan saja, tidak kita amati kesehatannya, apa kebutuhan untuk kambingnya, saya rasa untuk hasilnya kurang maksimal ya. Nanti dampaknya di khususnya indukan yang sedang bunting itu, kalau dia makannya kurang, itu bisa mempengaruhi janin atau perkembangan janin yang ada di dalam rahim indukan tersebut. Nah, di sini baru setelah 5 bulan setelah kelahiran, kita positifnya kan kalau memang itu bunting semua dalam 45 ekor itu akan keluar cempe minimal ya. Kalau kita hitung, kita ambil simpelnya saja satu lah ya, satu indukan satu berarti 45 ekor cempe. Nah di sini kita hitung saja, berarti 45 ekor cempe itu harus kita besarkan selama 7 bulan baru ada harganya ya. 7 bulan itu ya, jadi kita besarkan selama 7 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti selama 7 bulan, terus untuk umur cembenya 7 bulan, sedangkan waktu buntingnya itu 5 bulan, berarti ketemunya 12 bulan teman-teman ya. Kalau dalam hitung-hitungan saya, dalam 12 bulan itu kita pakai yang betina saja ya, untuk yang kita ambil yang rendahnya saja ya. 1 ekor 7 bulan kita jual 750 sampai 800 saya. Kita ambil aja 750, kita kalikan 45 ekor.
itu ketemunya 33.750. Jadi kita per bulannya itu kalau dikalkulasi 33.750 itu kita bagi 12 bulan dan ketemunya 2.812.500. Berarti dalam waktu 1 tahun teman-teman itu kalau untuk mencukupi kebutuhan saya pribadi itu belum cukup teman-teman ya. 1 bulan 2.800.000 itu belum cukup teman-teman. Minimal kita memerlukan waktu untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari dan jadi lahan usaha utama itu minimal waktunya adalah 2 tahun teman-teman. Itu pun tergantung kebutuhan kita ya teman-teman ya. Kalau kebutuhannya kita sedikit ya cukup. Kalau kebutuhannya kita memang banyak, besar, tentunya nggak cukup ya. Semua itu tergantung kitanya saja. Jadi kalau menurut saya 45 ekor itu sudah masuk. Untuk usaha utama itu sudah masuk dalam hitungan per bulannya sudah masuk. Karena nanti selanjutnya itu kan untuk ternak yang khususnya betina itu kan bisa dibesarkan lagi berapa lah gitu, nanti jual semua, yang beberapa kita besarkan atau kita misalkan 10 untuk kita besarkan, nanti bisa untuk membantu yang lainnya. Oke, kiranya seperti itu ya teman-teman untuk bahasan kita, untuk sharing kita. Kita kan di sini hanya hitung-hitungan saja, tapi insya Allah bila semua syarat-syarat itu kita penuhi, terutama bang pakan, terus untuk kesehatannya, untuk itunya, banyak itu perhatiannya kita semua kita curahkan ke situ. Yang jelas kita amati perkembangan ternak kita. Jadi untuk selanjutnya insya Allah lama-lama bisa mencapai di atas 5 juta per bulan teman-teman, insya Allah. Jadi tetap semangat dan semangat selalu. Harus bahagia, kita senang, terutama kita harus senang dulu dengan ternak kita. Jadi tidak akan menjadi kendala atau malas kita dalam berternak kambingnya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan edukasi, bisa menjadikan motivasi buat kita semua, khususnya untuk saya sendiri dan teman-teman, agar tetap semangat dalam berternak kambing. Insya Allah kita sayang pada kambing, tentunya kambing nanti akan membalas kita dengan panen cempe. Semangat teman-teman. Apabila ada salah-salah kata dari saya hanyalah manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam ngarit dari Wong Masuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.